Oke, materi kita berikutnya yaitu tentang distribusi hipergeometrik. Oke, masih ingat tentang apa yang kita bahas minggu lalu tentang distribusi binomial? Masih ingat juga nggak dengan pembahasan di sana yang mengatakan bahwa pengambilan kartu tanpa dikembalikan, jadi pengambilan berulang dan tanpa dikembalikan itu bukan disebut pengambilan bukan disebut percobaan binomial. Masih ingat cerita kartu Bright yang mau diambil, tapi dia harus dikembalikan dulu, baru diambil lagi. Tapi kalau dia diambil tanpa dikembalikan, kemudian dikocok lagi kartunya, lalu diambil lagi, terus tidak dikembalikan, itu disebut bukan percobaan binomial. Nah, di sini akan kita bahas. Oke, jadi di sini disebutkan distribusi binomial punya yang lalu ya, tidak berlaku untuk mencari peluang mendapat 3 kartu merah dalam 5 kali penarikan dari sekotak kartu yang berisi 52 kartu Bright bila tiap kartu dikembalikan dan dikocok semuanya sebelum penarikan berikutnya dikerjakan. Maksudnya sebuah kartu mau kita ambil satu, hitung dulu peluangnya, terus kembalikan lagi, kocok lagi, ambil lagi, kembalikan lagi, begitu seterusnya. Itu baru disebut percobaan binomial. Nah, tapi kalau tidak seperti itu, nah di sini dikatakan untuk memecahkan masalah penarikan sampel tanpa pengembalian. Oke, artinya tidak dikembalikan, soalnya perlu disusun kembali. Nah, bila 5 kartu diambil secara acak, pelan-pelan ya, 5 kartu diambil secara acak dari 52 kartu, kemudian pertanyaannya ingin diketahui peluang menarik 3 kartu merah dari 26 yang tersedia dan 2 kartu hitam dari 26 yang tersedia dalam kotak. Nah, berapa? Kan gitu pertanyaannya. Oke, jadi sekarang kita ilustrasi dulu. Pernah lihat kartu Bright kan? Pernah main yang di komputer-komputer itu? Nah, jadi kartu itu N-nya atau ruang sampelnya itu 52. Nah, kalau kalian pernah lihat kartu 52 ini terbagi menjadi 4. Masih ingat? Nah, 4 itu ada heart, orang bilang ada heart, ada keriting, hati. Ini hati ya maksudnya. Ada hati, ada keriting. Ibu lupa 2 lagi apa. Nah, dari keempat jenis kartu ini, 2 kartu ini warnanya merah dan 2-nya lagi warnanya hitam. Gitu. Paham maksudnya? Masing-masing ini ada mulai dari king kalau nggak salah ya. Dari king, kemudian queen, jack, terus as, kemudian ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu seterusnya kalau nggak salah ya. Nah, coba kalau mau lebih paham silahkan buka permainan kartu yang ada di HP atau yang ada di laptopnya, di komputernya, untuk lebih memahami permainan kartu ini. Karena ini menjadi bahan yang selalu dibahas di dalam teori peluang ataupun statistik dasar matematika. Oke, jadi ini jumlahnya masing-masing 13. Nah, ini 13, yang ini juga 13, ini 13. Sehingga kita simpulkan seperti yang tertulis di buku bahwa yang merah itu jumlahnya 26, yang hitam juga jumlahnya 26. Ini dia ilustrasinya bagi yang bingung masalah kartu. Oke, sampai sini paham? Masukkan dulu ke dalam kepala jumlah kartu 52, 26 merah, 26 hitam. Yang merah terbagi dia 2, ada 13, 13. Yang hitam juga terbagi 2, 13, 13. Jadi kalau nanti dibilang keriting merah, ada 2 jenisnya. Nah, terus hati hitam ada juga 2 jenisnya, gitu. Oke? Nah, oke, silahkan dipahami sendiri. Oke, berikutnya dari kejadian ini yang mau diambil dari soal tadi adalah katanya di sini mau diambil 5 kartu dari 52 kartu. Terus 3 merah. Berarti kan 3 merah dari 26 merah. Kan pertanyaannya tadi 3 merah yang mau diambil. Berarti tersisa berapa dari 5 kartu ini? 2 kan?
Berarti kalau 3 merah yang tersebut, berarti 2 lagi pilihannya hanya 1, hitam. Hitam dari 26 hitam. Nah, sehingga rumusnya adalah berapa jumlah kartu merah? 26. Yang mau diambil 3. Di sini N, seluruh ruang sampel dikurang 26. Berarti di sini juga 52 kurang 26 juga 26. Kartu yang tersisa 5 dikurang 3, berarti 2. Nah, 2 pilihannya dari 52, 5 kartu. Nah, sampai sini paham? Kalau lihat bentuk ini mirip kan seperti kita menyelesaikan distribusi peubah acak diskrit, baik yang satu variabel maupun yang 2 variabel atau yang gabungan diskrit. Masih ingat? Yang pengambilan buah. Nah, jadi ini hampir mirip. Jadi distribusi hipergeometrik ini adalah distribusi yang lebih detail lagi, yang membahas tentang distribusi diskrit, peluang diskrit. Jadi yang kita pernah bahas di distribusi peubah acak satu variabel dan 2 variabel secara detail dibahas di distribusi hipergeometrik ini. Nah, baru kita definisikan definisinya ya. Oke, lihat di bukunya. Jadi distribusi peubah acak hipergeometrik X. Nah, X ya, hipergeometriknya X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N. Oke. Nanti ini kelihatannya mungkin masih bingung, nanti lebih gampang di soal ya. Banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses. Sampai sini paham? Jadi kalau kita mau definisikan ini, N ini adalah 5 tadi, 5 kartu yang mau diambil dari N benda, dari 52 kartu. Ini sampel, berarti ini populasi, gitulah kurang lebih kita bilang. Jadi benda yang mengandung K bernama sukses. Di soal tadi disebutkan yang sukses itu adalah kartu merah. Kan begitu ya? Oke, X ini siapa? Disebutkan kan X-nya 3. Nah, 3 kartu merah. Berapakah peluang terambilnya 3 kartu merah dari 5 pengambilan kartu? Gitu soalnya. Nah, oke. Ini perumusannya. Jadi K ini adalah suksesnya, X ini adalah banyak suksesnya, N ini adalah seluruh ruang sampel dikurang sampel sukses. N ini adalah seluruh pengambilan dikurang pengambilan sukses. Begitu. Dan ini adalah seluruh ruang sampel, yaitu seluruh pengambilan dari seluruh kartu yang tersedia. Oke. Pelan-pelan ya dipahami videonya. Sekarang kita lihat contoh yang ada di sini. Suatu kotak berisi 40 suku cadang. Dibaca dulu soalnya, baru nanti kita definisikan yang mana K, mana X, mana N, dan seterusnya ya. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan dapat diterima bila mengandung paling banyak 3 yang cacat. Catat poinnya ya, 40 suku cadang, itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua, 3 yang cacat. Oke, kita belum tahu yang mana N, mana K, mana X, mana N kecil. Oke. Kita lanjut, suatu kotak akan ditolak bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 yang cacat. Nah, pahami soalnya, suatu kotak, oke, dalam 40 suku cadang itu, suatu kotak akan ditolak bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 yang cacat. Berarti 40 suku cadang itu sudah dikotak-kotakkan. Satu kotak itu terisi dari 5 suku cadang. Logikanya, kotak itu akan ditolak bila dalam pengetesan dipilih secara acak dari sekian kotak itu terpilih 1 yang cacat. Nah, maka kotak itu akan ditolak. Begitu logika soalnya, oke? Sekarang pertanyaannya, berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat? Oke? Tepat 1 yang cacat. Berarti catat poinnya 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat.
Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat? Paham soalnya? Nah, yang ditanya adalah tepat 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat. Nah, sekarang logika soalnya. Kita bikin dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Kita perlu sesuai rumus ya. Rumus tadi kan ini dia ya. K, N kecil, N besar, X. Nah, kita definisikan dulu siapa N besarnya. Kemudian siapa N kecilnya, siapa K, siapa X. Baru kita bisa cari. N besarnya siapa? Udah jelas tadi ya, 40. 40 suku cadang. Nah, N kecil ini apa? Seluruh suku cadang yang mau diambil. Berapa seluruh suku cadangnya? 5. Kan gitu ya? 5 dalam satu kotak. K ini apa? K ini adalah si suksesnya. Sukses dalam soal ini bukan berarti berhasil, tapi apa logika soal? Sukses dalam soal adalah apa yang diminta di soal. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat? Oke? Ini yang ditanya, tepat 1 yang cacat. Berarti yang cacat inilah yang disebut sukses. Nah, oke, berarti K ini adalah sukses, cacat. Nah, si cacat ini ada berapa banyak? Dalam soal ini cacat ada berapa banyak katanya. Nah, ini dia mengandung 3 suku cadang yang cacat, berarti 3. Jadi K-nya 3. X-nya siapa? X-nya adalah si hipergeometrik yang ditanya. Nah, X-nya itu ada si variabel. Gitu. Jadi kalau dalam soal ini X-nya itu siapa? Ini tepat 1 yang cacat. Itu yang ditanya di soal itu, ini dia. Tepat 1 yang cacat. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita jawab. Sesuai rumus hipergeometrik, rumusnya tadi H si X. X-nya 1, titik koma, N besar 40, koma, N kecil 5, koma, K. K-nya adalah 3. Nah, jadi sesuai rumus. Rumusnya adalah K, N kurang K, N kecil kurang X. Ini bukan N, ini X. Oke, per N besar, N kecil. Nah, oke. Berarti berapa K-nya? K-nya 3. X-nya 1. N kecilnya, N besarnya 40 dikurang 3. Lalu apa lagi? N kecilnya 5 dikurang 1 per 45. Nah, inilah dia. Silahkan dicari berapakah jawabannya. Nah, gitu. Jadi, secara tidak langsung, ini kalau kalian lihat, kelihatan ribet secara bahasa. Tapi, kalau ini diperhatikan dengan detail, maka ini sebenarnya mirip sekali dengan kalau misalnya muncul pertanyaan, berapakah terambilnya, ini untuk kejadian satu variabel ya, berapakah terambilnya satu kamus, mirip soal midterm kita kemarin. Nah, dari 3 kamus yang tersedia. Nah, misalnya gitu. Jadi X-nya udah jelas, disebut langsung, oh 1 kamusnya dari seluruh kamus. Terus sisanya ya yang lain yang tersebut di soal. Begitu. Seperti inilah seperti inilah yang disebut dengan hipergeometrik. Oke, silahkan dipahami dulu. Selesai video kita sampai di sini. Ibu akan lanjutkan di video berikutnya tentang distribusi binomial negatif dan geometrik. Oke, silahkan dicoba-coba latihan di belakang. Nanti soal latihannya Ibu akan berikan sekaligus. Mungkin agak banyak, nggak apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.